Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Tetap semangat ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar PAI tentang membaca surat Al-Kafirun. Pada hari ini kita akan belajar PAI tentang membaca surat Al-Kafirun dan menghafal surat Al-Kafirun. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran PAI dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membacanya dengan fasih dan benar, ya. Harus memperhatikan panjang pendeknya dan juga makharijul hurufnya. Oke anak-anak, sekarang kalian buka buku PAI-nya halaman 4. Sekarang kalian perhatikan dan kalian simak ya, bacaan yang ibu guru baca. Ya, kalian ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Baik, sekarang ibu jelaskan cara membaca surat Al-Kafirun dengan tajwidnya ayat per ayat. Ayat yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Ketika kita membaca lam sukun, qul tidak boleh memantul karena bukan huruf qalqalah, ya. Qul, jangan qul. Qul. Nah, kemudian ya ai. Ya, no, hukumnya mad jaiz munfasil, ya. Mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam kata yang terpisah disebut mad jaiz munfasil. Cara membacanya boleh dibaca panjang 2 harokat, 4 harokat ataupun 6 harokat. Kemudian al-kafirun, al. Di sana ada al. Hukumnya alif lam qamariyah. Sama, lam sukunnya tidak boleh dibaca mantul atau tawalud disebutnya, ya. Kemudian ka, hukumnya mad tobi'i, dibaca panjang 2 harokat. Firun, ya, hukumnya mad arid lis sukun, ya. Sebelum huruf terakhir ada mad tobi'i yang setelahnya ada huruf yang disukunkan, maka disebut mad arid lis sukun. Nah, ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. La, ya, hukumnya mad jaiz munfasil karena ya, mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Maka cara membacanya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian ma, ya, hukumnya mad tobi'i. Cara membacanya panjang 2 harokat. Ta'budun, ya. Di akhir ayat mad tobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Ya, cara membacanya boleh 4, boleh 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, ya. Wala, masih ingat ya,
tulisan yang seperti itu, ya, kira-kira apa hukumnya? Ya, mad jaiz munfasil. La bertemu dengan hamzah, ya, mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah, ya. Kemudian antum, ya, ada hukum nun sukun bertemu dengan ta, namanya ikhfa, ya. Anak-anak cara membacanya, nun sukunnya disamarkan, antum, ya, namanya ikhfa. Kemudian mim sukun, ya, bertemu dengan ain, maka mim sukunnya dibaca jelas, namanya hukumnya izhar syafawi, ya. Kemudian abidu, ya, ada hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Duna, abiduna, duna sama hukumnya mad tabi'i, dibaca 2 harokat. Ya, hukumnya masih ingat, ya, mad jaiz munfasil, ya. Ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah, ya. Nah, anak-anak, ya, biasanya mad jaiz munfasil itu ditandai dengan, ya, tanda seperti alis. Kemudian a'bud, ada dal dibaca sukun, ya, ketika berhenti, maka disebut hukumnya qalqalah kubra, ya. Qalqalah harus dibaca mantul, a'bud. Selanjutnya ayat yang keempat, wala ana abidum ma'abattum. Wala sama, ya, seperti ayat yang sebelumnya, ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian anak, nah, ingat anak-anak, setiap tulisan anak, ya, naknya harus dibaca pendek. Anak bukan anak, walaupun ada alif, tulisan anak, naknya harus dibaca pendek. Abid, hukumnya mad tabi'i, ya. Kemudian bidum, ada tanwin atau dumatain bertemu dengan huruf mim, ya. Maka suara tanwinnya masuk ke dalam huruf mim dan harus disertai dengan gunnah, ya. Maka disebutnya dengan hukum idgham bi gunnah. Bidum, ya, ya, digunakan. Kemudian hukumnya mad tabi'i. Pasti anak-anak udah hafal, ya, mad tabi'i, ya. Abadtum bukan dibaca abadtum. Dal bertemu dengan ta disebutnya atau hukumnya idgham mutajanisain. Jadi suara huruf dal masuk ke dalam huruf ta, bukan dibaca abadtum, tapi harus abadtum, dimasukkan ke dalam huruf ta, ya. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ayat yang kelima ini sama dengan ayat yang ketiga, ya. Kita lanjutkan ke ayat ke-6, lakum dinukum waliyadin. Lakum ada mim sukun bertemu dengan dal, ya. Hukumnya izhar syafawi, ya. Mimnya harus dibaca jelas. Dinu, ya, ada mad tabi'i, ya. Ada ya sukun, huruf yang berkasroh diikuti ya sukun, namanya mad tabi'i. Bacaan dibaca panjang 2 harokat. Kemudian kum, ya, ada mim sukun bertemu dengan waw, maka disebut dengan hukum izhar syafawi. Izhar, jadi dibaca jelas, mim sukunnya harus dibaca
jelas. Waliyadin. Nah, ingat apa hukumnya? Di akhir ayat ada mad tabi'i dan huruf yang terakhirnya dibaca sukun, ya, karena berhenti, karena waqaf, ya, namanya mad arid lis sukun. Sudah paham anak-anak? Nanti kalian harus kembali lagi, kalian pelajari lagi, ya, dan kalian bisa membacanya dengan benar. Anak-anak, kita sudah belajar cara membaca surat Al-Kafirun dan hukum tajwidnya, ya, dan hukum-hukum tajwidnya. Sekarang kita baca, kita ulang kembali membaca surat Al-Kafirun bersama-sama. Ayo, anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, anak-anak, selesai sudah pelajaran PAI hari ini. Selanjutnya, ya, kalian berlatih membaca surat Al-Kafirun dengan berulang-ulang. Karena setelah ini, ya, tugas kalian adalah menghafal surat Al-Kafirun. Nah, anak-anak kalau sudah siap, sudah hafal, boleh video call Bu Guru atau kirim videonya, ya, ke Bu Guru. Oke? Ya. Baik anak-anak, kita tutup pelajaran PAI hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.